Halo Sobat Kampus, selamat datang di Kampus Bergerak, podcast yang mengulik fenomena mahasiswa dan kehidupan kampus dari demo sampai diskusi filosofis di kantin universitas. Saya Miftah, mahasiswa biasa yang enggak bisa diam melihat kemungkaran. Di episode perdana ini, kita bakal bahas power mahasiswa dari zaman kemerdekaan sampai reformasi. Nah, buat kalian yang peduli sama nasib bangsa, subscribe sekarang. Karena di sini kita nggak cuma bicara tapi bergerak. Dan spesial hari ini, kita kedatangan Bu Rina, dosen sekaligus pengamat gerakan sosial. Welcome Ibu. Halo juga, Miftah. Senang bisa diskusi bareng anak muda yang kritis gini. Bu Rina, kita sering dengar jargon mahasiswa agent of change. Tapi sebenarnya sejak kapan sih mahasiswa punya power besar kayak gini? Apakah sejak zaman kemerdekaan? Betul, sejak Sumpah Pemuda 1928, mahasiswa sudah jadi tulang punggung perlawanan. Mereka tak cuma baca buku, tapi turun ke jalan. Contoh konkretnya, peristiwa Tritura tahun 1996 dan Malari 1974, di mana mahasiswa memaksa penguasa mendengar suara rakyat. Wah, berarti protes mahasiswa nggak cuma demo biasa, tapi punya strategi politik yang matang ya? Exactly. Mereka paham betul akar masalah, dari korupsi sampai otoritarianisme. Bedanya dengan sekarang, dulu mahasiswa bersatu lintas kampus, sekarang kadang terpecah isu. Nah, ini yang saya penasaran. Reformasi 1998 sering disebut sebagai kemenangan mahasiswa. Tapi apa benar perubahan itu murni karena gerakan kampus? Tidak sepenuhnya, mahasiswa hanya pemicu, tapi krisis ekonomi dan ketidakpuasan masyarakat yang jadi bahan bakarnya. Tapi, tanpa mahasiswa, mungkin Soeharto masih bertahan. Mereka berani jadi martir. Ingat tragedi Trisakti? Iya Ibu, saya mengingat tragedi itu. Lalu, apa pelajaran buat mahasiswa sekarang? Apakah kita masih bisa sekuat dulu? Bisa, tapi caranya beda. Dulu, musuhnya jelas, rezim otoriter. Sekarang, tantangannya kompleks, hoax, apolitik, sampai kampus yang dibungkam dengan aturan. Kalian harus kreatif, gunakan media sosial, riset, dan kolaborasi dengan civil society. Nah, ini PR buat kita. Gerakan mahasiswa sekarang sering dianggap tidak seheroik dulu. Apa karena kita terlalu nyaman atau justru kurang melek sejarah? Keduanya benar, tapi jangan salah, lihat demo Omnibus Law 2020. Mahasiswa masih bisa shutdown ibu kota. Hanya saja, kalian harus lebih cerdas. Jangan cuma reaktif, tapi proaktif. Bangun jaringan, advokasi kebijakan, dan jangan lupa sejarah. Saya tangkap pesannya, jangan mau jadi generasi instan. Perubahan butuh proses, tapi dimulai dari kampus. Sobat Kampus, diskusi kita hari ini membuktikan, mahasiswa itu bukan sekadar massa, tapi kekuatan intelektual yang bisa gulingkan rezim. Bu Rina, terima kasih buat insight-nya yang super nendang. Sama-sama Miftah, semoga mahasiswa sekarang mau belajar dari sejarah, bukan cuma nostalgia. Nah, buat kalian yang tertantang buat bergerak, yuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kritik, aspirasi, tulis di kolom komentar. Hidup mahasiswa!